Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita kembali live streaming. Karena situasi dan kondisi, tapi kita percaya bahwa biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Nah, saat pagi hari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun berada, pagi hari ini mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah saat pagi hari ini. Pertolongan ibadah saat pagi hari ini datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai, selalu memberkati, selalu mengurapi setiap kehidupan kita semua saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah ibadah saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari bersama-sama, walaupun kita di rumah masing-masing, kita akan tetap bersatu hati, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau minta perkenanan daripada Tuhan ada atas hidup kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, buat hatiku lekat padamu. Bawa aku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, buat hatiku lekat padamu. Bawa aku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu,
penyembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan, bersama-sama satukan hati kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini mendapat perkenanan daripada-Mu. Kami rindu Tuhan, hati kami senantiasa mengasihi-Mu. Kami rindu Tuhan, hati kami melekat kepada-Mu. Dan bahkan kami rindu Kau bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah secara pribadi buat setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Mari Tuhan, taruh firman-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu. Biar kuasa firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Bapa, Roh Kudus Engkau yang bekerja kiranya seluas-luasnya, supaya firman-Mu benar-benar memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mau sambut isi hati Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat-sehat? Luar biasa? Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya ulangi, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita memulai tahun yang baru, kita memulai situasi yang baru, kita memulai tema yang baru dalam gereja kita untuk bulan Januari ini, yaitu tentang perkenanan Tuhan. Tema bulan ini tentang perkenanan Tuhan. Ayat yang saya ambil tadi 2 kali Bapak Ibu Saudara dinyatakan di dalam Yesaya juga. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. 2 nats yang sama Bapak Ibu Saudara berkata tentang perkenanan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesuai dengan tema kita, yaitu perkenanan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan bagaimana caranya kita supaya kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang menurut saya cara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Bagaimana itu? Cara yang pertama yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Daud dalam Mazmur dia berkata bahwa Mazmur 19 ayat yang ke-12 dia berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita tidak mengerti, kita tidak tahu, bahkan kadang-kadang kita tidak sadari apa yang menjadi kesalahan kita, kelemahan kita, dosa kita, kekurangan kita. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, syarat yang paling mutlak yaitu pertama, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Minta ampun atas segala kesalahan kita, kekhilafan kita, kelemahan kita, dosa kita, karena kita tidak tahu bahkan apa yang kadang kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan kemarin saya mengalami hal yang tidak mengenakkan saat kondisi pandemi seperti ini, saya ikut merasakan gejala-gejala yang sebetulnya mungkin secara medis itu gejala COVID-19. Tetapi Bapak Ibu saudara, saya mengintrospeksi diri, saya mengisolasi diri. Walaupun saya tidak tahu itu positif atau negatif, sebetulnya yang saya lakukan yaitu langsung mengisolasi diri. Saya ada gejala kemarin, panas, demam, tidak terlalu tinggi, cuman badan rasa tidak nyaman. 2 hari kemudian sembuh, dan ketika sembuh, saya tidak sadar kalau saya tidak bisa mencium aroma bau, entah wangi, entah busuk, enggak. Karena apa? Saya tidak batuk, saya tidak pilek. Waktu saya berdoa, saya nangis-nangis, juga mengeluarkan banyak ingus. Saya juga kalau mencium bau yang menyengat seperti minyak kayu putih seperti itu, nafas saya juga lega, hidung saya juga bisa menghirup dengan plong begitu, panas. Tapi saya tidak bisa mencium aroma bau minyak kayu putih. Kemudian saya sadar diri dan saya mulai isolasi. Saya menghindar, menjauh dari anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bapak Ibu saudara tahu, ketika saat itulah Tuhan memberikan pelajaran yang berharga buat saya. Orang lain beranggapan bervariasi tentang virus ini ya Bapak Ibu saudara. Tetapi buat saya bersyukur pertama tetap ada damai sejahtera. Saya bersyukur tetap tidak panik, dan saya bersyukur bisa Tuhan izinkan ada waktu untuk istirahat dari kerjaan. Tapi juga Tuhan izinkan untuk menegur saya supaya saya saudara? Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Meletakkan semua pikiran saya, angan saya, perasaan saya, semuanya saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berpikir banyak orang di luar sana jadi korban COVID. Tidak tahu, tidak peduli siapa, orang yang menjaga kesehatan, orang yang benar-benar bersih, ngerti tentang kesehatan pun tetap kena. Seperti dokter, perawat, banyak juga yang dipanggil Tuhan. Orang yang punya jabatan pun tetap kena, wali kota, bupati, menteri, bahkan presiden sekalipun bisa kena Bapak Ibu saudara. Banyak orang yang berpandangan macam-macam tentang COVID ini, ya.
Tetapi yang Tuhan ajarkan pada saya yaitu dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya jujur takut dan khawatir. Karena apa? Tuhan izinkan bertanggung jawab untuk anak-anak di Elroy. Saya khawatir kalau saya kena anak-anak saya bagaimana. Saya khawatir kalau kena nanti semua orang tahu. Terus seperti apa? Adakah donatur yang masih tetap setia memberkati Elroy? Banyak pikiran saya, banyak kekhawatiran saya, kecemasan saya. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, saya benar-benar ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Jalan yang Tuhan ajarkan kepada saya yaitu tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pikirkan saja, sepertinya kamu itu besok akan mati. Tidak ada hal yang harus dicapai, tidak ada hal yang harus diinginkan, yang harus dikejar, impian-impian, bahkan segala sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, membuat cemas, membuat takut, membuat panik. Taruh semua, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Pikirkan saja hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Benar tidak? Beres tidak? Kalaupun Tuhan mau panggil engkau, ya sudah, jalan. Karena apa? Sudah beres, tugasmu sudah selesai. Tapi kalau engkau merasa belum, minta ampun sama Tuhan. Belajar, ayo rendahkan hati, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena hanya itu cara mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu cara yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Cara bagaimana kita ingin bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu pertama merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun segala dosa dan kekhilapan kita, kesalahan kita. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau merendahkan dirimu, engkau akan berkata, ya Tuhan, saya ini hanya hamba-Mu, saya ini bukan siapa-siapa, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidupku. Luruskan jalanku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang kedua yaitu percaya pada pertolongan Tuhan. Percaya pada pertolongan Tuhan saja. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri. Aku kan setia di hadapan Tuhan. Aku kan hamba Tuhan. Aku kan orang yang sudah melakukan firman Tuhan. Terlalu pede. Aku kan sudah memberikan perpuluhan sama Tuhan. Aku kan sudah setia sama Tuhan. Ibadah terus ke gereja, tidak pernah bolong. Doa terus, baca firman Tuhan terus. Sepertinya rohani banget. Jangan terlalu pede, Bapak Ibu Saudara, terhadap diri sendiri. Hati-hati, kepedeanmu lewat sedikit itu namanya sombong. Kalau engkau ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, belajar untuk percaya pada Tuhan saja, pada pertolongan Tuhan saja. Karena Tuhan berkata, pada waktu aku akan menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Waktu itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan terlalu percaya juga pada orang lain, melebihi dari kau percaya kepada Tuhan. Itu namanya kau mengandalkan manusia. Dan Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Kita akan kecewa ketika kita terlalu percaya pada omongan orang lain, janji-janji manis orang lain, nasihat-nasihat orang lain yang membuat kita kayaknya terlalu melambung tinggi, terlalu berharap, terlalu yakin bahwa Tuhan akan menolong kita melalui orang lain. Jangan terlalu percaya juga hal-hal yang lain, misalnya teknologi, misalnya pendapat suara mayoritas, misalnya tentang sains atau filsafat, melebihi engkau percaya kepada Tuhan. Jangan itu terjadi. Tuhan cemburu kalau engkau mengandalkan semua itu. Percaya saja pada pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dalam Mazmur pasal 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa? Keselamatan. Itulah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, dan ketika kita belajar percaya hanya kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada masa, ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui. Kejar terus Tuhan, cari terus, percaya terus pada Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, kejar firman-Nya, kejar janjinya, karena akan ada waktu di mana Tuhan susah untuk ditemui, tidak berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selagi engkau bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, berseru kepadanya, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyelamatkan engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 dan 16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di dalam ruang mataku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus berharap, percaya Tuhan tidak akan pernah melupakanmu. Sekalipun mungkin saat ini Tuhan izinkan engkau mengalami sakit yang sama dengan saya, tetapi percaya pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mendapatkan perkenanannya. Pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita. Bersyukur minggu kemarin saya mendapatkan peneguhan dari Tuhan dan saya tes, ternyata puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi saya sempat diizinkan Tuhan mengalami yang namanya gejala COVID-19. Kalau mungkin saya tes waktu itu, mungkin juga saya positif karena gejala-gejalanya sudah masuk kriteria itu, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Pada waktu Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menolong saya, membuktikan bahwa ternyata hasilnya negatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari, firman Tuhan berkata, saat inilah saat perkenanan Tuhan itu. Saat inilah saat waktunya Tuhan menolong kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Belajar dapatkan perkenanan Tuhan dengan pertama, rendah hati. Kedua, tetap percaya akan pertolongan Tuhan saja, melebihi dari pertolongan-pertolongan yang dunia tawarkan. Dan jangan terlalu percaya diri, tapi percaya Tuhan di atas segala sesuatu. Pasti kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Sedenting jemaat Tuhan yang ada, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kasih karunia. Biarlah turun damai sejahtera, bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Biar persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, besok dan sampai Tuhan datang. Pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati segala usahamu, dan Tuhan memberkati masuk keluarmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa